Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radifan Alano Zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pengantar sains data, yaitu business understanding dan data understanding. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, jadi uh, ini adalah untuk tugas pengantar sains data dengan link saya yaitu 214785291SV19331. Baik, uh, jadi kami diberikan tugas masing-masing orang dengan dataset yang berbeda, dan dataset yang saya dapatkan itu merupakan dataset yang merupakan hasil publikasi oleh BBC dari tahun 2013 sampai 2024. Meskipun di tahun 2013 itu hanya ada sedikit, lalu di antara 2014 sampai 2021 itu juga ada data yang sangat, bahkan tidak ada datanya kalau nggak salah. Jadi ada datanya itu dari 2022. Jadi ada yang 2013 sampai 2024, tapi itu hanya range saja, dan ada beberapa data beberapa tahun tertentu yang kosong. Untuk datanya, ini adalah contoh data yang bisa dilihat dari datasetnya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa uh, kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu data understanding, yaitu untuk memahami bagaimana data itu menyediakan informasi. Kira-kira informasi apa saja yang tersedia. Jadi di sini kita bisa melihat ada 5 kolom, yaitu yang pertama ada title, publication date, quit, or guide, ID, lalu link, dan juga description. Ini untuk objeknya sudah saya ubah, terutama yang untuk publication date, ubah jadi date type. Lalu untuk masing-masing kolomnya itu, yang pertama ada title yang merupakan judul artikel yang memberikan gambaran singkat tentang isi artikel. Lalu ada publication date, yaitu tanggal atau waktu publikasi artikel dalam format GMP. Lalu ada guide atau guide, yaitu pengenal unik global untuk setiap artikel yang berfungsi sebagai ID unik. Jadi untuk membeda antara artikel satu dengan artikel lainnya. Nah, selanjutnya ada link, yaitu URL yang mengarah langsung ke artikel di situs web BBC-nya. Jadi kita bisa klik linknya dan langsung menuju ke beritanya. Dan yang terakhir ada deskripsi, atau description, yang merupakan deskripsi singkat atau ringkasan dari isi artikel. Selanjutnya kita akan masuk ke business understanding. Kita akan menjelaskan tujuan dari dataset tersebut, yaitu untuk memahami tren dan pola publikasi artikel oleh BBC selama periode tertentu. Seperti yang tertera di awal, yaitu 2013 sampai 2024, dengan catatan data pada tahun 2013 hanya ada sedikit, dan 2014 sampai 2021 itu tidak ada. Jadi adanya 2013, 2022, sampai 2024. Nah, informasi tersebut nantinya akan dapat digunakan untuk mengembangkan strategi konten yang lebih relevan, efisien, dan responsif terhadap minat audiens, serta meningkatkan strategi pemasaran dan monetisasi konten apabila nanti akan dilakukan monetisasi. Jadi ini bisa digunakan sebagai referensi agar pemilihan keputusan, perencanaan, uh, konsep atau strategi pemasaran itu akan lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Mau lanjut lagi ke manfaat dari datasetnya itu sendiri. Uh, itu yang pertama adalah mengetahui topik artikel yang dipublikasikan oleh BBC. Contohnya politik, ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Jadi BBC ini memiliki berbagai artikel, ya, tentunya dengan berbagai topik tersendiri. Hal ini nanti bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yang tentunya akan mempermudah maupun membuat pembaca itu jadi lebih uh, nyaman dan mudah gitu untuk membaca artikel-artikelnya. Baik juga untuk penulis membuat artikel yang satu topik atau satu kategori. Nah, yang selanjutnya adalah mengetahui frekuensi publikasi artikel oleh BBC seperti tren mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Kita bisa melihat frekuensi publikasi ini, kira-kira di hari apa BBC ini banyak atau cenderung mempublikasikan beritanya atau artikelnya, seperti itu.
Lalu yang selanjutnya adalah menganalisis sentimen dari deskripsi artikel untuk mengubah persepsi terhadap topik yang diliput. Nah, jadi kita juga bisa menghasilkan sentimen atau menganalisis sentimen, kira-kira sentimennya positif atau negatif dari berita yang ada berdasarkan deskripsinya itu sendiri. Tentunya kalau misalkan ada variabel-variabel baru lain seperti komentar atau uh, jumlah pembaca, hal tersebut akan lebih memperkuat analisis sentimen. Namun karena di dataset itu hanya berbasis satu-satunya yang kita bisa lacak untuk sentimen ada pada deskripsi, ya maka deskripsi itu akan menjadi salah satu poin penting untuk mengukur sentimen dari berita tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi subjek dan objek yang sering disebut dalam berita secara lebih mendalam. Kita bisa mengetahui kata-kata yang sering muncul, kita bisa mengetahui topik yang diminati oleh orang, apakah itu politik, apakah itu ekonomi bisnis, yang sering muncul di berita oleh BBC itu sendiri. Jadi kita akan lebih mengetahui subjek dan objeknya kira-kira apa, apakah ada orang tertentu yang menjadi sorotan di berita BBC, apakah ada suatu kejadian tertentu, dan sebagainya. Baik, kurang lebih itu saja dari saya. Ya, saya dan pada mungkin komentar Google Drive atau mungkin dengan nama yang sama seperti nama PDF-nya itu sendiri. Dan mungkin untuk sebagai tambahan, saya akan menampilkan sedikit dari Google Colab yang telah saya buat seperti itu. Jadi ini Google Colab sederhana yang saya buat kemarin. Jadi di sini kita bisa melihat uh, datasetnya, dan di dataset ini terdapat 33.000 data, cukup banyak. Namun kita resize saja supaya mempermudah mengefisiensikan kinerja atau performa dari Google Colab ini sendiri. Karena kalau datanya kebanyakan lumayan lama untuk memprosesnya. Jadi kita resize jadi 1.000. Lalu untuk mengecek apakah ada data yang kosong, untung saja tidak ada data yang kosong. Lalu ini adalah mengubah format data untuk publication date menjadi date time. Dan kita juga menghilangkan duplikat yang ada pada Git ya, karena Git ini lumayan cukup banyak gitu ya yang publikasi. Padahal harusnya unik gitu. Nah, ini tadi yang info, kita ada deskripsi analisis. Nah, ini kita bisa melihat salah satu contoh dari uh, bisnis understanding maupun data understanding ya. Kita bisa melihat bahwa di data-data ini ada sedikit kesalahan. Oh, ternyata kekosongannya dari 2017, dari 2014 sampai 2016. Tapi ini datanya kecil-kecil sekali, dan data yang lumayan banyak itu ada di 2022 sampai 2024. Dan kita bisa melihat distribusinya per bulan ya, meskipun tidak semua bulan tertera. Selain itu kita juga bisa melihat kata-kata yang sering muncul. Yang lumayan besar adalah England, say, World Cup, win, ini lumayan besar, dan topik-topik ini tentunya akan mempermudahkan pembuat berita untuk membuat berita gitu, karena akan disesuaikan dengan preferensi berita yang ada seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat distribusi sentimennya bagaimana, kurang lebih ini dari deskripsi ya. Jadi banyak yang netral, namun juga banyak sentimen yang juga sedikit ke atas maupun ke bawah gitu ya. Dan ini jumlah newsnya, ini bisa dilihat jumlah newsnya seberapa dengan sentimen berapa seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini uh, mengulang lagi dalam bentuk yang lain, dan ini adalah top word news title. Ini hanya bentuk lain dari word cloud tadi, kira-kira dengan bentuk diagram dan frekuensi. Paling banyak itu adalah sis, tentu ini tidak berarti apa-apa. Lalu Ukraine, England cukup penting, Cup dan World, mungkin World Cup yang lumayan cukup banyak, UK, War, US 2023, win, cukup memberikan insight gitu. Lalu selain itu juga ada distribution of day of the week, jadi tiap hari apa yang banyak, dan kita bisa melihat ketika weekdays atau hari bukan pekan akhir gitu, pekan akhir pekan itu lebih banyak distribusi beritanya dibandingkan akhir pekan, itu Sabtu dan Minggu. Seperti itu. Dan juga ada analisis baik juga kira-kira sebabnya bagaimana ya. Ini hanya beberapa hal yang saya ini
Jadi seperti itu. Ya, ya. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop record.